Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome di Bitcoin Update. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya akan coba nih untuk kasih analisa dan perspektif saya terkait Bitcoin. Dan mungkin kalau teman-teman tertarik, nanti kalau misalkan di video-video selanjutnya, mungkin nanti saya akan coba buat untuk altcoin-altcoin juga. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin punya altcoin kesayangan atau altcoin yang teman-teman penasaran nih pergerakan harganya, nanti boleh aja langsung di komen atau teman-teman boleh langsung chat aja di akun TikTok saya atau chat ke akun TikTok saya yaitu Steve Vesman. Boleh teman-teman chat atau DM aja langsung dan nanti pasti saya baca dan saya balas teman-teman sesuai dengan pengetahuan saya. Di situ juga teman-teman boleh tanya-tanya kalau mau seputar investasi dan kripto. Dan di sini kita akan langsung coba mulai aja. Dan disclaimer on untuk semua analisa ini tidak menyarankan teman-teman untuk menjual atau membeli aset tertentu. Dan ini murni pandangan saya aja berdasarkan suatu aset yang dianalisa teman-teman ya. Jadi tetap dior dan lakukan investasi ataupun trading sesuai dengan pemahaman dan manajemen resiko teman-teman masing-masing gitu. Dan oke, di sini kita langsung coba mulai aja untuk analisanya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk pergerakan harga Bitcoin sejauh ini masih sideways ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari titik tertingginya yang ada di harga sekitar 73 ribuan dan sideways bawahnya yaitu di sekitar harga 60 ribuan ya mungkin ya. Nah, di sekitar sini ada di 60 ribuan lah teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya sebelumnya tuh sempat membentuk semacam trendline ya teman-teman ya, atau trendline atau garis trendline nih seperti ini. Dan namun sepertinya sangat disayangkan karena udah terinvalidasi nih teman-teman. Bahkan meskipun kita adjust nih trendline-nya seperti ini, sepertinya kelihatannya juga sudah cukup terinvalidasi teman-teman ya. Karena di sini harganya sudah turun melampaui trendline-nya. Jadi di sini kita hapus saja dan kelihatannya masih seperti ini teman-teman. Dan di sini saya udah menandai atau memberikan tanda supaya teman-teman nanti lebih mudah untuk area-area pentingnya. Di sini saya udah kasih tanda teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat dulu kalau misalkan skenarionya teman-teman itu Bitcoin harapan kita semua itu bisa bertahan di area sini teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini ada key support level atau support yang benar-benar major ya, yang penting banget untuk dipertahankan Bitcoin. Di mana ini udah disentuh beberapa kali teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini udah 1, 2, dan 3 kali udah disentuh dan ini hampir keempat mau disentuh lagi. Jadi ini adalah support yang cukup major teman-teman. Dan di sini ini bukan saya mau menebar FUD teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat kalau misalkan nanti amit-amit atau teman-teman ternyata nyangkut nih teman-teman karena udah buy di atas tapi ternyata key support levelnya itu di breakdown dan teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin itu ada potensi teman-teman ya, sekali lagi ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah sini teman-teman, ke demand area yang cukup besar atau big demand areanya di sini. Nah, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat Bitcoin itu sebelumnya ketika naik itu semacam satu kali nafas teman-teman ya. Jadi kayak naik terus. Ini dari sini nggak berhenti teman-teman satu napas. Tapi di sini sempat ada konsolidasi sedikit. Sehingga kalau misalkan kita gunakan ini teman-teman, Anchor Volume Profile atau untuk melihat volume teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa teman-teman kita menemukan beberapa titik di mana yang volumenya tuh tinggi teman-teman ya. Yang pertama ada di sini teman-teman di kisaran yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua itu di sini teman-teman ya. Jadi di sekitaran harga 52 ribuan sekian. Jadi di sini teman-teman, ini juga volumenya cukup besar. Jadi teman-teman bisa consider juga untuk potensi tersebut. Tapi sekali lagi bukan untuk menebar FUD teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman sedia payung sebelum hujan. Jadi teman-teman prepare aja dulu. Dan kemudian teman-teman, kalau misalkan ini kita hilangin dulu teman-teman, dan kita coba lihat lebih dalam ya, kita coba turunin time frame-nya ke mungkin yang 1 jam. Nah, kita lihat teman-teman di sini Bitcoin mau nggak mau teman-teman harus mengakui bahwa sekarang tuh masih dalam tekanan jual banget teman-teman ya. Karena di sini sellersnya masih menguasai, teman-teman bisa lihat ini terbentuk penurunan seperti ini teman-teman, ini masih terus turun. Dan di sini teman-teman harapan kita adalah Bitcoin itu kalau bisa teman-teman itu mereclaim dulu yang namanya supply area di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi ini adalah supply area yang terbentuk kalau misalkan kita buka nanti ke time frame 4 jam. Di sini ada supply areanya. Jadi harapannya dia bisa tembus di sini sehingga membentuk yang namanya higher high teman-teman. Dan menginvalidasi penurunan yang terus-menerus teman-teman di sini. Nah, atau tidak paling enggak teman-teman di sini kemungkinan Bitcoin itu juga akan mereclaim dulu yang namanya fair value gap-nya yang ada di sini yang terbentuk dari candle ini teman-teman. Ini belum ke fill ya atau belum keisi. Jadi kemungkinan akan ada order di sana.
Jadi ada potensi untuk Bitcoin ini nanjak dulu ke sini dan baru turun dulu, atau kalau misalkan good-nya itu Bitcoin itu bisa naik dulu ke sini teman-teman ya. Jadi naik kemudian bisa melanjutkan penguatannya teman-teman, atau mau konsolidasi dulu juga nggak apa-apa. Dan meskipun demikian teman-teman juga harus prepare kalau misalkan ada kemungkinan untuk dia turun dulu ke sini dan mencoba untuk nge-retest lagi nih untuk area demand-nya di sini. Dan kalau misalkan ternyata ini tembus ke bawah, seperti tadi saya bilang, ada kemungkinan untuk turun secara lebih jauh teman-teman. Nah, kita bedah lagi teman-teman. Kemungkinan di sini Bitcoin nggak akan gimana-gimana dulu teman-teman ya untuk pergerakannya, atau mungkin seperti yang tadi saya bilang akan nge-fill dulu untuk fair value gap-nya. Namun teman-teman di sini bisa lihat bahwa sebentar lagi ya, di sini ada katalis untuk Bitcoin, yaitu sudah jelas teman-teman Bitcoin halving yang tinggal 2 hari lagi teman-teman. Jadi tentunya harapan kita semua Bitcoin halving ini akan membawa dampak yang baik kepada market ya. Karena kita tahu reward untuk minersnya dipotong, sehingga harapannya dengan supply Bitcoin yang semakin sulit untuk diperoleh, maka harapannya dengan demand dari institusi juga yang sekarang masuk, harapannya tentunya harga Bitcoin akan sangat terbantu untuk melonjak naik ke atas teman-teman ya. Tapi teman-teman juga harus sadar bahwa ada news yang kurang baik ya, tentunya ada geopolitical tension atau ketegangan politik di Timur Tengah teman-teman. Jadi teman-teman saya harap bisa lebih aware dan juga bisa prepare teman-teman ya. Maksudnya prepare adalah teman-teman kalau bisa jangan over leverage teman-teman. Buat teman-teman yang trading futures mungkin leverage-nya jangan terlalu besar, dan intinya money management-nya harus lebih dijaga secara ekstra teman-teman ya. Dan kalau bisa teman-teman jangan all in di satu tempat. Jadi DCA merupakan salah satu metode yang cukup oke ya teman-teman ya, atau dollar cost averaging. Karena dimana misalkan di sini nanti Bitcoin turun ke bawah pun, misalkan anggaplah ternyata yang tadi saya bilang kejadian gitu teman-teman, di sini terbreakdown, jadi Bitcoin baru bisa mencoba untuk climbing atau naik lagi di demand area yang ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanti prepare, harapannya nanti teman-teman masih punya dana teman-teman ya, atau masih punya liquid cash untuk teman-teman bisa berinvestasi di harga yang lebih murah teman-teman. Jadi jangan all in di satu harga teman-teman ya. Pastikan teman-teman itu spread atau ngebagi dananya teman-teman. Jadi misalkan anggaplah di sini teman-teman udah anggap murah, teman-teman masuk 10% dulu atau 20% dulu. Kemudian kalau sampai sini mungkin teman-teman tambah 20% atau 30%, dan baru dananya semua yang teman-teman siap untuk investasi tentunya ya, bukan uang panas. Jadi harus uang dingin. Nah, misalkan teman-teman masuk sini baru teman-teman tambahin 30% atau 40% lagi, dan kayak gitu teman-teman. Intinya jangan all in di satu titik, jadi nanti teman-teman bisa dapat harga average yang cukup oke. Dan mungkin sekian dulu teman-teman untuk update Bitcoin pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman nanti punya altcoin lagi yang mau teman-teman request ke saya, atau mungkin koin-koin kesayangan kalian, boleh langsung aja request di kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa langsung DM atau chat aja ke akun TikTok saya, yaitu Steve Esman teman-teman. Dan juga thank you teman-teman buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di update koin-koin berikutnya. Bye-bye!